Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali kita Selamat datang di YouTube channelnya Miswari Korean Center, guys. Nah, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe, guys. bahas masalah pengembangan kepribadian. Banyak orang yang menganggap pengembangan pribadi itu adalah hanya tampil cantik, hanya tampil serasi, fokus hanya pada penampilan. Itu salah loh, gitu. Itu salah. Kalau pengembangan pribadi itu banyak faktor yang menunjang pengembangan pribadi, karena pengembangan pribadi itu adalah pembentukan kepribadian, membentukan karakter, kemudian menjadi profesional di bidang apapun yang kita tekunin, menjadi pribadi yang tangguh, yang enjoy, yang bahagia, dan kita bisa berbagi kebahagiaan juga kepada orang lain. Komunikasi, hubungan antar manusia, Nah, kemudian keterampilan itu hanya nilai tambahan. Jadi yang pertama kali itu adalah pembentukan karakter pribadi kita yang bernilai positif, mengecilkan hal-hal yang negatif dan mengembangkan potensi yang positif pada diri kita. Itu yang harus berkembang gitu. Dan nilai negatifnya dikecilkan gitu. Hal-hal positif itu menjadi karakter pada diri kita gitu. Jadi bukan hanya takut pendapat orang gitu. Itu enggak gitu. Itu sudah benar-benar menjadi karakter pribadi kita. Kita harus punya kecakapan hidup, keterampilan pribadi, keterampilan bersosial, keterampilan akademik, sikap tegas dan kesulitan dalam. Ini adalah info tentang Korean Center, guys. Siapa tahu Anda butuh, guys. Kecakapan hidup itu mencakup keterampilan pribadi, Kita harus menjadi pribadi yang terampil gitu. Terampil misalnya di bidang apapun kita terampil gitu. Kita jangan kebiasaan menggantungkan apapun dengan orang lain sehingga kita tidak menjadi terampil. Jadi ibu rumah tangga pun rumah tangga yang terampil. Terampil nyetir, terampil naik motor, terampil itu menata rumah tangganya, dia terampil menata keluarganya, dia terampil menata busananya, menata dirinya. Memang terampil masak kue, terampil mendesain terampil membuat aksesoris, terampil jahit, itu namanya keterampilan. Dia sebagai guru, dia terampil menggunakan laptop, dia terampil mendidik anak gitu, dia terampil mengajar, dia terampil menyusun rencana-rencana gitu. Jadi benar-benar profesional di bidang itu gitu. Pribadi yang berkembang harus mempunyai keterampilan, Jadi bukan orang yang ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak tahu. Itu bukan. Itu adalah orang-orang yang tidak berkembang, Ya, kita senang. Kita sekarang siapapun kan sudah HP minded gitu. Jadi kita harus belajar mengolah HP. Jangan megang HP bertahun-tahun, save itu nomor aja kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, kita belajar dong gitu, Jadi kita kembangkan terus keterampilan kita, Jangan sampai kita mandek. Kalau kita mandek itu namanya kita tidak berkembang. Kalau ini Mbak Korin, guys. Dia pimpinan CP Korean Center. Putrinya Ibu Miswari, guys. Kemudian keterampilan sosial. Keterampilan sosial kita memang harus bisa menjalin hubungan sosial, harus bisa mengembangkan hubungan sosial, Kita harus bisa berkomunikasi, kita harus bisa menjalin hubungan baik dengan siapapun. Kita untuk menjalin hubungan baik itu kalau kita egois, mana mungkin kita bisa menjalin hubungan baik. Kalau kita ngatur-ngatur orang gitu, ngajar-ngajar orang, itu adalah bukan orang yang bisa punya keterampilan sosial yang baik gitu. Dan kita terlalu seronok, kita terlalu vulgar sehingga kita menjadi pembicaraan orang, itu juga bukan keterampilan hidup yang baik gitu. Itu bukan orang yang selalu mendengar kata orang, apa kata orang itu juga sulit berkembang. Tapi kita juga harus tahu apa yang menjadi kepantasan dan yang tidak kepantasan gitu, Kalau kita melakukan sesuatu tidak pantas, berarti kita tidak mempunyai keterampilan sosial yang baik. Kalau kita misalnya
bicaranya banyak hal ya, banyak hal yang merusak keterampilan sosial kita. Menjalin persahabatan, berteman baik, toleransi dengan orang lain gitu ya, solidar dengan orang lain, kita sopan, kita santun, kita tahu etika, itu adalah salah satu keterampilan sosial gitu. Dan tidak ada seseorang yang bisa sukses tanpa kemampuan bersosial gitu. Bersosial itu penting, walaupun hanya di media sosial itu kelihatan cara orang, misalnya dari statusnya, dari cara dia merespon orang, itu kelihatan itu adalah orang yang bersosialnya baik atau tidak gitu. Jangan ngeritik orang aja, jangan mendikte orang aja, itu adalah keterampilan yang tidak baik gitu. Ya, bersosial yang tidak baik. Kerja tiap komen orang, dia komen mengajar-ngajar, nah itu tidak baik. Itu adalah orang yang tidak tahu, tidak mempunyai kecakapan keterampilan sosial gitu. Ini adalah Nokawita guys. Lagu-lagunya menjadi backsound di setiap konten YouTube-nya Miswari Korean Center. Kemudian juga keterampilan akademik. Keterampilan akademik ini memang penting gitu. Penting, tapi kalau kita tidak ditunjang dengan keterampilan lain juga nggak ada artinya. Kalau kita cuek aja, kita nggak responsif, kita pekok gitu, ya ilmu kita juga nggak berkembang begitu aja gitu. Ya, sebaiknya ya kita punya pendidikan gitu. Itu akan beda orang yang mempunyai pendidikan tinggi ataupun tidak. Tapi jangan kita menjadi orang yang berpendidikan tinggi tapi sosial kita rendah. Kita live sarjana tapi kita nggak ngerti, kita gaptek gitu. Nah itu kan percuma. Kemampuan bekerja kita juga rendah, itu berarti kita tidak berkembang gitu. Ya, sebaiknya kemampuan akademik kita rendah tapi kita bisa melakukan banyak hal. Jadi itu yang namanya berkembang gitu. Jadi akademik itu mendukung kecakapan hidup kita. Jadi kalau kita punya akademik yang tinggi tapi kita tidak cakap dalam banyak hal, itu berarti kita tidak berkembang. Kita bukan pribadi yang berkembang ya. Kita adalah pribadi yang mengerucut artinya ya. Kita sarjana tapi kita hanya menjadi apa gitu kan, itu berarti kita tidak punya kepribadian yang berkembang gitu ya, berarti kita minus dari kemampuan akademik kita. Sebaiknya akademik kita sedikit tapi kita mampu berbuat banyak karena keterampilan kita. Ini adalah info tentang Korean Center guys. Kalau Anda butuh silakan menghubungi kami. Oke. Kemudian kita memang harus punya sikap yang tegas. Dalam arti kita bukan orang yang bisa dihembus di ini orang lain. Kita bukan orang yang pelin-pelan. Orang yang pelin-pelan itu tidak akan sukses. Orang yang tidak mempunyai kepribadian yang kuat gitu. Orang yang membebek ya, selalu mengikuti orang lain. Orang yang takut untuk bersikap. Dia tidak punya prinsip dan dia tidak punya pendirian gitu. Dan hidupnya akan mengambang gitu. Nah, itu adalah sikap-sikap orang yang tidak berkembang ya, tidak mempunyai sikap yang tegas gitu ya, tidak berani mengambil tindakan, tidak berani dengan risiko gitu. Karena orang begini tidak punya rasa percaya diri gitu. Dia akan selalu takut melakukan apapun, tidak mempunyai sikap yang tegas dan mengikuti apa kata orang, membebek itu adalah sikap-sikap ya bukan sikap seorang yang pribadi berkembang sih, bukan sikap orang yang sukses gitu. Kalau ini Mbak Nela guys, dia adalah manajer marketing Korean Center. Karena salah satu hambatan pengembangan diri itu adalah rasa penakut gitu. Orang-orang penakut, orang-orang yang terhambat pengembangan dirinya. Kemudian kesulitan dan kecerdasan. Kalau kita punya masalah, jangan kita pasrah. Kita harus memikirkan apa menjadi solusi dari kesulitan. The power of kepepet. Ini adalah info tentang Korean Center guys. Siapa tahu Anda butuh guys. Improvisasi, bertindak cerdas, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi jangan hanya mencari zona nyaman. Kita harus cari zona untuk mencari solusi.
misalnya begini, kita punya urusan dengan seseorang tapi kita nggak ada nomor teleponnya ya, kita jangan berhenti hanya di situ gitu. Kita cari siapa yang kira-kira punya hubungan dengan dia. Ketidaktahuan kita tuh kita cari solusinya. Apalagi sekarang ada Google kan, kita tinggal buka Google aja, kita cari apa ini. Nah itu berarti kita sudah mencari solusi gitu ya. Nah, misalnya kita punya masalah yang besar gitu kan, ya kita misalnya kita jatuh, itu kan adalah kesulitan ya, kita jatuh. Nah, bukan berarti setelah itu kita kapok untuk naik motor gitu. Biasa kan gitu, orang-orang yang berada di zona nyaman begitu biasanya. Nggak mau naik motor lagi, nanti jatuh gitu. Itu sebenarnya bukan solusi ya. Kalau solusinya apa? Perbaiki motor dan kita tetap naik motor gitu. Nah, banyak ya yang saya kenal tidak berani naik pesawat. Misalnya saya ajak, ayo ke Bengkulu. Aduh, aku nggak berani ya naik pesawat. Nah, itu akhirnya kan menghilang kesempatannya untuk ke Bengkulu. Sebenarnya solusinya dia harus coba naik pesawat gitu. Dan kalau mau mati, di mana aja mati. Hubungan antar pribadi ini perlu benar dijaga ya. Kita perlu menghargai perbedaan individu. Kita perlu beradaptasi, kita perlu mempercayai, kita perlu keterampilan interpersonal, kita perlu kerjasama dan tim. Karena hubungan antar pribadi ini kalau kita tidak bisa menguasain, ini akan sulit. Kita akan sulit bergaul di mana saja ya. Dengan teman kita bisa berantem, dengan saudara kita bisa nggak baik, dengan atasan ya apalagi gitu. Nah, biasanya yang begini nih ya kita harus benar-benar belajar bagaimana cara kita bersikap. Kita harus mampu beradaptasi dengan siapapun gitu ya. Nah, untuk beradaptasi ini jangan kita yang tinggi ya, kita yang tinggi memaksa orang lain yang komunikasinya selevel kita, itu nggak bisa. Kita harus bisa, yang tinggi itu harus merendahkan diri untuk hingga sama. Misalnya begini, kita dengan anak kita ya, anak kita kan misalnya TK, anak kita SD ya, kita harus memakai bahasa dia, bukan dia yang harus memakai bahasa kita gitu. Misalnya kita dengan anak buah kita hebat ya, kita adalah seorang dokter apa segala macam. Nah, kita punya anak buah nih, anak buah kita kan ada yang mahasiswa, ada yang mungkin di bawah SMP, di bawah SMA. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan dia, kita harus menyesuaikan diri dengan komunikasi dia. Jangan kita pakai bahasa kita, bahasa kita yang seorang pimpinan ya. Kita berkomunikasi dengan yang bawahan ini nggak akan nyambung selain dari perintah kerja gitu. Nah, kalau kita masih memakai kita harus memakai bahasa dia kalau kita mau berkomunikasi berhubungan yang baik gitu. Ya, jadi kita harus namanya itu adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan siapapun yang kita temuin. Kemudian mempercayai. Memang kita harus punya kepercayaan. Kalau kita tidak memiliki kepercayaan dengan orang lain, memang kita akan sulit berkembang. Kita akan selalu pikiran-pikiran negatif kita aja yang keluar gitu. Akhirnya kalau kita selalu negatif ya akhirnya kita memang jadi orang yang negatif. Atau kalau kita mau berkembang, kita harus menjadi orang yang berkembang, orang yang positif. Kemudian keterampilan interpersonal. Nah, ini perlu benar-benar kita menjaga kemampuan berkomunikasi kita ya, kemampuan kita menjalin link, menjalin komunikasi, menjalin hubungan baik gitu ya. Kemudian kerjasama dalam tim. Karena tidak ada kesuksesan seseorang tanpa bantuan orang lain, tanpa kemampuan dia untuk menjalin komunikasi dengan orang lain gitu. Ya, seperti jadi apapun kita pasti butuh bantuan orang lain. Ya, jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi pejabat apapun. Kemudian seperti saya jadi ketua Yayasan Corin Center. Kalau saya tidak bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang di bawah saya, ya mungkin tidak ada Corin Center karena saya tidak mampu melakukannya sendiri.
saya butuh orang lain gitu. Dan dari berbagai tingkatan, dari berbagai latar belakang gitu, karena tanpa mereka kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang ada di Korean Center gitu. Jadi itu penting sekali kita menjalin komunikasi, penting sekali kita bisa menjaga hubungan baik gitu. Nah, pribadi-pribadi yang berkembang tahu untuk melakukan itu. Tanpa jalinan komunikasi yang baik, kita tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu yang sukses. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita jumpa di lain kesempatan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.